Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Ulfa Siti Nuraini Estat Emstat, serta teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Analisis dan Perbandingan Sentimen Pengguna pada Aplikasi Sekuritas Retail Ajaib, iPod, dan Stockbit melalui analisis ulasan Google Play. Next. Oke, di sini saya bernama Rafiki Akbar dengan NIM akhir 002. Dan saya Stella Dagata dengan NIM akhir 080. Dan saya Gita Nurani dengan NIM akhir 122. Oke, sebagai pengantar sedikit, belakangan ini minat masyarakat Indonesia buat investasi itu lagi tinggi-tingginya banget, dari sekitar 3,8 juta investor di tahun 2020, sekarang sudah tembus 17 juta di 2024. Jadi kenaikan ini juga didukung ya dengan banyaknya aplikasi sekuritas retail, contohnya yang kami analisis ini adalah Ajaib, iPod, dan Stockbit, yang bikin proses investasi juga semakin gampang. Tapi masalahnya, banyak investor pemula yang sekarang ini masih bingung, aplikasi mana sih yang paling nyaman dan bisa dipercaya juga. Nah, dari situ kami kepikiran kalau kita buat proyek ulasan pengguna di Google Play. Bisa jadi bahan analisis yang menarik buat tahu persepsi orang terhadap tiap aplikasinya itu sendiri. Nah, selanjutnya, tujuan utama penelitian ini adalah yang pertama, menganalisis dan membandingkan sentimen pengguna pada ketiga aplikasi sekuritas retail berdasarkan ulasan yang diperoleh dari Google Play Store. Lalu yang kedua, menerapkan algoritma night bias untuk klasifikasi sentimen ulasan. Lalu yang ketiga, menerapkan K-means clustering untuk menemukan tema utama dalam kumpulan ulasan negatif guna untuk mengungkapkan isu-isu yang paling sering dikeluhkan oleh pengguna. Nah, penelitian ini memberikan manfaat bagi beberapa pihak. Yang pertama, bagi pengembang aplikasi sekuritas retail, itu sebagai bahan evaluasi layanan dan identifikasi area yang perlu diperbaiki berdasarkan tema ulasan negatif. Lalu yang kedua, bagi pengguna atau calon investor, itu sebagai panduan dalam memilih aplikasi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu yang ketiga, bagi akademisi, itu sebagai referensi dalam penerapan NLP dan unsupervised learning di bidang keuangan digital. Nah, berikut ini merupakan alur dari penelitian kami. Jadi, diagram alur penelitian ini dimulai dari studi literatur dan perancangan metodologi, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data melalui scraping, lalu kami pre-processing teks untuk membersihkan data. Lalu kami lakukan tokenisasi dan representasi data menggunakan file PDF dan NGRAPH. Lalu kami lakukan klasifikasi sentimen dengan menggunakan night bias. Setelah itu dilanjutkan dengan mengevaluasi model dengan metrik akurasi, presisi, recall, dan effort score. Lalu kami analisis ulasan negatif menggunakan K-means clustering. Lalu pada tahap terakhir adalah visualisasi dan interpretasi hasil sebagai aktif penelitian. Nah, data yang kami gunakan itu berasal dari Google Play Store untuk tiga aplikasi sekuritas retail, yaitu Ajaib, iPod, dan Stockbit. Nah, kami ambil masing-masing 2.000 ulasan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, jadi totalnya sekitar 6.000 ulasan. Nah, data ini kami ambil menggunakan library Python bernama Google Play Scraper, lalu disimpan dalam format CSV untuk dianalisis. Nah, sebelum masuk ke tahap analisis, kami lakukan pre-processing text dengan tujuan untuk menyiapkan data teks ulasan supaya bisa digunakan secara efisien dalam pemodelan. Nah, tahap-tahapnya itu meliputi yang pertama laut casing, yang kedua penghapusan karakter khusus dan tanda HTML, yang ketiga menghapus emoji agar tidak mengganggu proses tokenisasi. Lalu yang keempat, normalisasi kali tidak baku, lalu yang kelima penghapusan stop words, yang terakhir adalah stemming untuk mengembalikan kata ke bentuk dasar. Next. Pada tahap selanjutnya setelah pre-processing yaitu tahap feature engineering, kami mengubah teks ulasan menjadi bentuk numerik agar dapat dipahami oleh model. Langkah pertama adalah dengan tokenisasi, yaitu memisahkan kalimat menjadi daftar kata atau token. Selanjutnya dilakukan representasi menggunakan TF-IDF yang memberikan bobot pada setiap kata sesuai dengan tingkat kepentingannya di seluruh dokumen. Lalu diterapkan juga pendekatan n-gram khusus pada bigram agar model dapat menganalisis konteks antar kata. Misalnya membedakan antara kata tidak bagus dan bagus. Tahap ini penting karena menjadi dasar agar model memahami arti, intensitas, dan konteks sentimen secara lebih akurat. Oke, selanjutnya masuk ke tahap klasifikasi sentimen. Di sini tujuannya itu untuk menentukan kategori opini pengguna terhadap aplikasi sekuritas. Dan kelompok kami itu menggunakan Naive Bayes Classifier yang berbasis teorema Bayes untuk menghitung peluang teks masuk ke kelas tertentu. Untuk prosesnya, pertama itu modelnya dilatih dengan menggunakan data ulasan berlabel. Lalu yang kedua mempelajari pola distribusi kata pada tiap kategori sentimen. Yang ketiga model kemudian diuji untuk menggunakan data uji untuk menilai performa prediksi. Yang keempat, memprediksi kategori sentimen, ulasan baru berdasarkan pola yang sudah dipelajari sebelumnya. Next. Oke, masuk ke tahap evaluasi model klasifikasi. Jadi di sini terdapat 4 metrik evaluasi yang kami gunakan yaitu akurasi, precision, recall, dan F1 score diterapkan pada model bias untuk ketiga aplikasi sekuritas juga. Dan data uji yang sebesar 20% dari total dataset digunakan untuk menilai performa model tersebut. Dan setelah didapatkan model terbaik itu dilakukan retrain pada 100% data untuk analisis akhir. Hasil yang digunakan untuk visualisasi itu di distribusi sentimen dan juga analisis ulasan negatif dengan unsupervised learning. Next.
Tahap selanjutnya yaitu tahap analisis unsupervised pada clustering dan topic modeling. Setelah proses klasifikasi sentimen, kami melakukan analisis unsupervised learning. Tujuannya adalah untuk menggali topik utama keluhan pengguna, terutama dari ulasan dengan sentimen negatif. Metode yang digunakan yaitu Cummins clustering. Ulasan negatif dikelompokkan berdasarkan kemiripan isi dan representasi teks berbasis FIDF. Jumlah cluster ditentukan melalui Elbow method atau silhouette score untuk memastikan hasil pengelompokan yang optimal. Tema dari tiap kelas diidentifikasi melalui kata-kata dengan bobot tertinggi dari hasil TF-IDF. Hasil akhirnya nanti kami menemukan tema-tema keluhan pengguna, seperti masalah performa aplikasi login, kendala login, performa aplikasi atau layanan pelanggan. Kemudian membandingkan dominasi tema tersebut antar aplikasi sekuritas. Yang terakhir yaitu pada rencana dan output visualisasi pada ide kami. Pertama yaitu pada perbandingan sentimen, kami menampilkan proporsi sentimen positif, negatif, atau netral pada tiap aplikasi untuk mengembangkan persepsi pengguna serta perbandingan antar platform. Untuk temuan unsupervised kami, yaitu analisis hasil clustering kami digunakan untuk mengidentifikasi topik utama ulasan negatif dan isu dominan tiap aplikasi. Untuk rekomendasi yang telah kami lakukan sendiri, yaitu dari hasil temuan, kami menyusun rekomendasi perbaikan layanan yang bersifat prioritas berdasarkan tema keluhan yang paling sering muncul. Dan hasilnya akan kami visualisasi pada penelitian yang akan disajikan melalui diagram batang distribusi sentimen, grafik kinerja model, diagram proporsi topik antar aplikasi, serta workload untuk menampilkan kata kunci dominan dari setiap cluster. Semua visualisasi ini dirancang adaptif agar setiap elemen yang ditampilkan benar-benar mendukung hasil analisis dan memperkuat interpretasi akhir. Baik, sebagai penutup dari pernyataan ini, kami berharap juga bisa memberikan gambaran objektif tentang persepsi pengguna terhadap tiga aplikasi sekuritas ini, yaitu Ajaib, iPod, dan Stockbit. Jadi, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.